Kecerdasan buatan atau AI sekarang ada di mana-mana ya kan? Teknologi ini tuh udah jadi bagian dari dunia anak-anak kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah mereka bakal pakai AI, tapi gimana kita nyiapin mereka? Nah, gimana sih caranya sekolah-sekolah modern ngajarin soal ini? Yuk, kita intip bareng kurikulum AI yang dirancang khusus buat anak-anak. Kita semua pasti kenal banget sama dua ini kan? Asisten AI yang setia nemenin kita di saku. Kita nanya cuaca, minta setel lagu, atau cari jalan. Tapi, pernah kepikiran nggak? Gimana cara kita ngejelasin cara kerja mereka ke anak kelas 5 SD? Nah, itulah tantangan yang coba dijawab sama kurikulum yang akan kita bedah hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bongkar 5 pelajaran utama dari kurikulum AI ini, mulai dari hal-hal yang paling dasar sampai ke dilema etis yang lumayan rumit. Kita bakal lihat gimana para pendidik ngebekelin generasi penerus buat masa depan yang serba AI. Bab pertama. Kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Persis kayak di kelas. Apa sih sebenarnya AI itu? Dan di mana aja kita bisa nemuin AI? Mungkin Anda bakal kaget seberapa sering kita berinteraksi sama AI setiap hari. Nah, ini dia definisinya. Langsung dari buku pelajarannya. Simple dan to the point kan? Jadi, ini bukan soal robot-robot serem kayak di film fiksi ilmiah, tapi tentang mesin yang bisa berpikir dan belajar. Ini konsep dasar yang penting banget buat ditanamin, bahwa inti dari AI adalah mesin yang belajar, bukan sekadar mesin yang disuruh-suruh. Jadi AI ini adanya di mana aja? Jawabannya, iya di mana-mana. Waktu Netflix ngasih rekomendasi film, itu AI. Waktu Google Maps nyariin jalan pintas biar kita nggak kena macet, itu juga AI. Bahkan pas kita buka kunci HP pakai wajah, yap, itu AI lagi. Ini nunjukin ke anak-anak kalau AI itu bukan konsep yang jauh di awang-awang, tapi alat yang udah mereka pakai tiap hari. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu pembeda yang paling penting yang diajarkan di kurikulum ini. Ternyata ada 2 cara kita berinteraksi dengan AI, dan ngerti bedanya itu jadi kunci buat jadi warga digital yang cerdas. Jadi, apa sih bedanya? Intinya tuh gini, apakah kamu seorang pengguna atau pengembang? Kebanyakan dari kita ya, termasuk pengguna. Kita pakai Google Translate, kita nonton video yang direkomendasiin YouTube, tapi pengembang itu adalah mereka yang bikin kodenya, yang ngelatih mesinnya, yang ngebangun teknologinya. Kurikulum ini ngajak anak-anak buat nanya ke diri sendiri, aku cuma mau jadi pemakai teknologi aja, atau aku mau jadi penciptanya? Dan cara ngajarinya itu keren banget, nggak cuma teori doang. Anak-anak dikasih tugas kayak gini nih, di mana mereka harus mikir dan misahin kegiatan. Misalnya, pakai Face Unlock itu masuknya pengguna, sementara bikin filter wajah di Instagram itu masuknya pengembang. Ini cara yang cerdas banget biar konsepnya jadi lebih nempel dan gampang diingat. Oke, sampai sini AI kedengarannya hebat banget ya. Tapi, disinilah ceritanya jadi sedikit lebih rumit. AI itu ibarat cermin ajaib, dia cuma bisa mantulin apa yang kita tunjukin ke dia. Kalau yang kita tunjukin itu datanya nggak lengkap atau berat sebelah, ya hasilnya bisa kacau balau. Analogi ini benar-benar pas buat ngejelasin masalahnya. Gini cara mereka ngajarin di kelas. Coba bayangin, kalau kamu cuma nunjukin gambar apel merah ke AI, dia bakal mikir kalau semua apel di dunia ini ya warnanya merah. Begitu dia lihat apel hijau, dia bakal bingung. Nah, ini cara super simple buat ngejelasin konsep rumit soal bias data. Intinya, AI itu cuma sepinter data yang kita kasih ke dia. Dan masalah ini bukan cuma soal warna apel loh. Di dunia nyata, ini bisa berarti asisten suara di HP kita nggak ngerti sama aksen orang tertentu. Ini contoh nyata gimana data yang bias bisa berujung pada diskriminasi dan pengucilan. Ini pelajaran penting banget supaya generasi mendatang bisa menciptakan teknologi yang lebih adil buat semua orang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling serius. Dengan kekuatan yang besar, datang juga tanggung jawab yang besar. Dan kurikulum ini sama sekali nggak menghindar dari sisi gelapnya AI. Yuk kita lihat jebakan-jebakan etis apa aja yang harus diwaspadai sama generasi muda. Coba deh lihat gambar ini. Ikan berkepala harimau. Kelihatannya konyol ya. Tapi ini contoh sempurna dari deepfake atau hoax buatan AI. Dan yang mungkin sedikit bikin ngeri, gambar kayak gini bisa dibuat cuma dalam hitungan detik. Mengajarkan anak-anak buat selalu skeptis dan bertanya, ini beneran nggak ya? Itu jadi skill bertahan hidup yang krusial di dunia digital. Bahayanya itu nggak cuma soal hoaks, ada juga plagiarisme, misalnya pas AI dipakai buat ngerjain PR dari nol. Terus, yang nggak kalah penting, ada masalah privasi. Setiap aplikasi yang kita pakai itu ngumpulin data kita. Anak-anak perlu sadar kalau data mereka itu berharga banget dan harus dilindungi. Oke, setelah tahu semua tantangan dan bahayanya, terus solusinya apa dong?
Nah, bagian ini isinya adalah seperangkat aturan yang jelas. Anggap aja ini semacam buku panduan buat menjelajahi dunia AI dengan aman dan bertanggung jawab. Aturan nomor satu, dan ini yang paling utama, selalu minta izin orang tua. Kenapa? Ada 3 alasan penting yang ditekankan di sini. Pertama, buat ngelindungin data pribadi mereka. Kedua, biar nggak kecanduan. Dan ketiga, buat mastiin konten yang mereka akses itu aman dan sesuai sama umurnya. Dan inilah puncaknya, 4 pilar etika AI. Pertama, harus jujur dan transparan waktu pakai AI. Kedua, harus bertanggung jawab sama hasilnya. Ketiga, gunain AI secara adil buat semua orang, jangan berat sebelah. Dan yang keempat, selalu lindungi privasi. Privasimu dan juga privasi orang lain. Inilah bekal mereka buat jadi warga digital yang baik di era AI. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal kita. Saat kita lihat gimana anak-anak diajarin bukan cuma tentang cara kerja AI, tapi juga tentang cara menggunakannya secara etis, kita jadi tahu kalau ada sebuah fondasi penting yang sedang dibangun. Generasi inilah yang nantinya bakal menciptakan dan membentuk dunia AI di masa depan. Pertanyaan buat kita semua adalah, apakah pelajaran ini sudah cukup?